Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dan di antara sebab kemuliaan bulan Ramadan adalah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Oleh karena itu, pesan penting yang harus kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan adalah berinteraksi secara maksimal dengan Al-Qur'an di bulan yang mulia ini. Kenapa? Karena setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan tentu akan dilipat gandakan pahalanya. Apapun itu, apalagi Al-Quran yang menjadi sebab bulan ini menjadi mulia. Siapapun yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, di mana nilai satu kebaikan itu sama dengan 10. La aqulu alif lam mim harfun. Kata beliau, aku tidak membaca alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harfun, wal lam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis ini berbicara tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bayangkan teman-teman semua, satu huruf Al-Quran yang kita baca 10 kebaikan. Dan itu beliau sampaikan di luar bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana ketika kita membacanya di bulan suci Ramadan? Tentu pahala dan ganjaran yang akan kita dapatkan jauh lebih besar. Oleh karena itu, kalau kita melihat dan menengok generasi salafus salih dalam mengisi Ramadannya, salah satu amalan utama yang mereka tidak akan tinggalkan adalah membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Mereka berlomba-lomba untuk banyak-banyak menghatamkan Al-Quran. Ada yang menghatamkan Al-Quran itu 1 bulan sekali. Ada juga yang menghatamkan Al-Quran yaitu 2 minggu sekali. Bahkan ada yang menghatamkannya itu 3 hari sekali. Yang lebih dahsyatnya lagi adalah ketika kita mendapatkan informasi bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengisi Ramadannya dengan membaca Al-Quran secara maksimal. Beliau mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Berarti dalam satu harinya beliau mampu menghatamkan 2 kali. Masya Allah. Apa yang memacu itu semua? Tentu adalah ganjarannya. Ganjaran pahala membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Apalagi ada satu hadis yang menyandingkan atau menggabungkan antara puasa dan Al-Quran. Pada hari kiamat nanti, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Dan puasa akan mengatakan, akulah yang menyebabkan dia itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya. Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Lalu Quran juga berkata demikian. Quran mengatakan, ya Allah, akulah yang menyebabkan dia itu kurang tidurnya di waktu malam. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan akhirnya Al-Quran dan puasa ini diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada hamba-Nya. Betapa dahsyatnya 2 amalan utama ketika dipadukan. Ini menunjukkan bahwa selain daripada puasa yang menjadi ibadah utama di bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran menjadi salah satu amalan utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Apalagi kita mengharapkan bulan Ramadan itu sebagai bulan yang bisa menjadi sebab kita diampuni dosa-dosanya. Maka tidak ada kata lain kecuali kita menjadikan Ramadan sebagai bulan tempat kita meningkatkan amal-amal kebaikan kita. Salah satunya adalah Al-Quran. Tentu Al-Quran adalah pemandu kita.
Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk dalam hidup kita. Kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk? Minimal kita mulai dari membaca. Kalau seandainya kita ada keterbatasan dalam masalah kemampuan membaca, jangan menjadi halangan untuk kita terus membaca. Kalau kita belum bisa baca sama sekali, alhamdulillah, sekarang Al-Quran sudah ada yang Latinnya. Tidak mengapa. Yang penting kita punya spirit bahwa Ramadan ini jangan sampai lisan kita kering dari membaca Al-Quran. Karena kalau seandainya lisan kita kering dari membaca Al-Quran, sudah pasti yang akan menghiasi kita adalah ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan fitnah yang pada akhirnya itu akan bisa menggerus, bahkan bisa menihilkan pahala puasa kita. Tapi kalau kita isi hari-hari Ramadan kita, paginya, siangnya, dan utamanya adalah malamnya, dengan banyak membaca Al-Quran, maka itu akan menyempurnakan ibadah Ramadan kita, bahkan bisa menyebabkan kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Terus semangat mengisi Ramadan dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebaik-baik teman dalam hidup kita, bukan cuma di dunia, tapi Al-Quran menjadi teman sejati yang kelak akan menjadi cahaya di tengah gelap dan sempitnya kubur kita, bahkan nanti pada saat di hari kiamat nanti. Dengarkanlah sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang harus menjadi penuhan bagi kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an nas. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pembela, akan datang sebagai penolong, akan datang memberikan syafaat buat siapa? Buat mereka yang ketika di dunia banyak berinteraksi dengannya, banyak membacanya, banyak menghafalnya, banyak memurojaahnya, banyak mentadaburinya, dan juga mengamalkan isi kandungannya. Selamat menikmati indahnya hidup bersama dengan Al-Quran di bulan yang penuh dengan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.